berenang pada saat puasa. Nah, hukumnya apa? Apalagi kalau dia nggak punya kolam renang nih, terus dia maksain berenang. Beda. Mungkin ada ya yang ngerogos sampai dalam ya? lah perih, Ustaz. Ya siapa tahu keenakan, toto nembus ke sini kan. Gini. Muntah apa dulu nih, yang disengaja atau tidak disengaja? Korma 1 ton. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten Bodo Amat dan masih di bulan Ramadan tahun 2025 bersama saya Inyong dan juga Ustadz Amrullah dan juga Teteh Fauji. Fauji cowok. Lu mau kemana arah lu? Kalau lu mau kasih nama Teteh, namanya cewek dong. Saudara jauh dari Teteh Fauji, Pak Wendy gitu maksudnya. Gitu. Iya. Aduh, saya udah banyak yang ini saya Pak Wendy. Apa tuh? Banyak yang nyangkain saya banyak batalnya puasa. Padahal sih nggak batal kan? Iyalah, orang nggak puasa. Nggak maksudnya. Iyalah. Kadang kan kalau puasa batal. Iya, gitu. kalau saya emang ya begitu dah Ustaz. Maksudnya saya pengen nanyain. Saya udah mulai bingung nih Pak Wendy, soalnya nggak tahu kadang ada yang kita nggak sengaja kan yang ngapa-ngapain terus katanya batal tuh kalau begitu. Cuma kan kita nggak tahu nih hukumnya bagaimana. Betul. Nah, makanya tema kita kali ini apa hukumnya dalam Islam tentang hal-hal yang kita pertanyakan. Iya. Yang apa aja yang membatalkan puasa. Kayaknya remeh gitu. Betul. Tapi kita sendiri sebenarnya masih bingung. Nah, ini batal apa kagak sih? Iya. Gitu. Kita langsung aja deh. Iya. Berenang pada saat puasa. Nah, hukumnya apa? Pertama, apalagi kalau dia nggak punya kolam renang nih, terus dia maksain berenang. Beda. Nggak ada hukumnya. Di lantai dia begini aja nih. Di lantai dia begini aja. Mimpi tuh. nggak ada hukumnya Mimpi. sih kalau itu mah. Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ditunggu nih penonton Iya, masalahnya. Saya pengen tahu ini. Pengunjung warteg di siang hari di bulan puasa yang dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Masih dirahmati loh sama Allah. Dimarahi Allah Subhanahu Oh, wa taala. dimarahi. Iya. Dimarahin. Enggak boleh. Iya, nggak Kalau boleh. puasa sama. Masa dirahmati? Iya. Enggak boleh. Kalau Makanya gue kaget masih dirahmati loh. Allah tuh maha baik itu Masya Allah. dimarahi. Ayo siap. Gimana tuh Pak Ustadz? Pertanyaan Pak Wendy ini sebenarnya hal-hal yang kadang kita lakuin tuh dianggap remeh. Yang pertama, berenang itu sesuatu yang jika kita tidak ada benda-benda lain di luar tubuh kita tidak masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, contohnya kuping, hidung, mulut. Selama itu tidak masuk benda-benda luar di luar area tubuh kita, itu dibolehkan untuk berenang. Oh. Berarti gimana caranya? Pakai helm. Ayo. Pakai helm. Kan nggak masuk Pak Ustadz, cuma Kan emang kita tahu air yang masuk ke dalam kuping, terus yang ke dalam hidung. lah kan kalau sampai air masuk ke dalam kuping kan Sampai kita budak kemasukan ya, air yang tuh sakit. sampai budak gitu. Kan itu nggak sengaja, kita nggak niat untuk ngundang tuh air masuk ke kuping kita. Iya sih. Makanya renangnya itu dibolehkan. Makanya tadi dengan catatan Oh. dia bisa yang renangnya nih tahu bahwa air yang akan masuk itu tidak akan memasuki lubang hidung atau lubang mulut, lubang dubur gitu kan. Oke, misalnya hidung kan bisa kita tahan ya. Ya. Kuping bisa. Mulut gimana? Nah, mulut bagaimana? Oh, yang kayak gini, Pak. Pindah. Oh, gaya dada ya? Bukan. Punggung. Iya kan? Iya, gaya punggung. Itu. Nah, Apa-apa? tengah jalan tiba-tiba kelelep. Kan ada juga tuh orang gaya punggung tiba-tiba tengah-tengah kelelep gitu. Iya, sebenarnya sih intinya mungkin diperbolehkan asal kita memang bisa memastikan bahwa tidak ada satupun air yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Betul. Kalau kita masih ragu, kalau kita takut, mendingan hindari begitu. Benar. Karena ketika ada sesuatu yang dirasakan, kira-kira nih puasa kita akan
lebih ke membatalkan atau tidak nih? Lebih baik kita ya jangan. Kalau bisa berenangnya kan bisa di malam hari. Oh iya. Tapi misalkan nih nyari seger. Iya. Iya. Kalau zaman dulu kan bocah misalkan gitu, demen banget mandi. Bener. Nih, Di saya- kolam doang Iya. gitu ya, Pak. Iya, saya misalkan nih bulan puasa demen banget mandi gitu, entah kenapa, karena seger gitu. Iya. Iya. Badan kayak berasa Fresh recharge gitu ya. gitu. Betul. Nah, itu gimana? Intinya niatnya membersihkan ya. Lah kalau Yang- niatnya kita iya. pengen biar seger, nggak boleh. Kalau niatnya menyegarkan itu bisa jadi makruh. Kalau niat kita untuk membersihkan diri, misalnya kita dari luar nih habis Karena kerja gerah, segala macam, misalnya karena gitu. gerah dan segala macam, itu lebih baik kita niatkan untuk membersihkan diri. Berarti intinya memakro. Sebenarnya kalau bisa mah hindari gitu. Iya. Tapi kalau mandinya niatnya niat yang benerin dulu gitu Pak Iya, Wendy. iya. Gitu. Buat membersihkan. Membersihkan. Kalau kayak ini, maaf, ngupil, Ustaz. Nah, Batal, katanya saya dibilang batal itu lu nggak boleh ngupil. Lah emang Enggak, apa? bukan. Hidung orang ya sih. Itu nggak batal itu. Itu nggak batal, itu jahat itu. bisa jadi batal dua-duanya itu. Iya, Itu makanya. gimana kalau ngupil, Ustaz? Nah, ini banyak nih yang kadang sambil nunggu buka puasa kan ya. Iya. Itu udah saking enaknya tuh. Itu kalau udah saking kedalamannya itu bisa batal itu. Jadi kalau masih di luar nih, jangan sampai nih kita mungkin ada ya yang ngerogoh sampai dalam ya. Lah perih, Ustaz. Ya, siapa tahu keenakan toto Iya. nembus ke sini kan. Gini. Intinya hati-hati untuk teman-teman sekalian tuh yang masih Gunting biasanya. kuku kadang. Nah, ini nih gunting kuku. Bener nggak itu? Nah, kalau untuk gunting kuku sekarang kan begini, gunting kuku itu kan merupakan sunnah yang harus kita jalankan sebenarnya. Membersihkan. Nah, gitu. membersihkan iya. Jadi kalau kita niatkan untuk kebersihan diri, menggunting kuku tidak ada larangan dalam melaksanakan potong kuku tersebut, tidak ada membatalkan. Oke, itu udah paham. Apa hukumnya menggunakan obat tetes mata atau obat tetes telinga yang memang Iya. dia harusnya tuh kayak Pekerjaan. matanya merah, Iya. dia harus lanjut bekerja Bener. dan mengganggu pekerjaannya dia atau aktivitasnya dia. Bagaimana itu, Ustaz? Itu iya, Ustaz. Nah, penggunaan obat tetes mata atau obat tetes kuping pada saat kita melaksanakan ibadah puasa ini bagaimana nih? Karena tadi yang sudah dijelaskan kan, ketika ada benda-benda lain di luar organ tubuh kita masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di tubuh kita, hidung, kuping dan lain sebagainya tanpa ada uzur syar'i. Nah, itu baik lagi tuh uzur syar'inya. Tanpa ada uzur syar'i, jadi itu dia dimaafkan. Misalnya begini, kan ketika dia melaksanakan ibadah puasa, misalnya secara batin, fisik, jasmani dan rohani dia kuat, tapi karena mata, akhirnya dia merasa tidak nyaman kan gitu ya. Iya. Tidak nyaman itu akhirnya dia mencari sesuatu yang bisa mengobati dan misalnya patahnya, kupingnya sakit, yaitu dimaafkan, dibolehkan. Oh, dibolehkan Gitu. biar puasanya tetap Dengan berjalan. syarat obat tetes mata dan tetes kupingnya tidak diminum. Oh iya. Ya kagak ada, Pak Ustaz. Minum mah kali. Aneh aja. Iya. Mulai aneh nih. Iya, Pak Ustaz. Mulai. Jangan Masa obat tetes? Iya, kan diolesin ke roti ya. Sama anehnya. Tapi lain halnya dengan ini ya, kalau itu posisi sakit misalnya mata dan kuping. Ya. Lain halnya dengan bagaimana dengan yang seperti sakit kalau dia diinfus, itu beda lagi tuh. Nah, infus gimana, Ustaz? Nah, kan infusan itu berisi nutrisi-nutrisi yang memang kandungannya bukan air murni lagi. Nah, kadarnya itu sudah berisi nutrisi-nutrisi yang untuk kepentingan tubuh saat dia sakit. Ya. Nah, posisinya ya sudah itu batal. Oh, itu batal kalau infus. Walaupun tiba-tiba di tengah perjalanan dia puasa, misalkan gitu, sore tiba-tiba dia sakit dan harus diinfus, ya sudah batal. Ya uzur syar'inya udah dapat sakit. Oh. Masuk ke infusnya ya udah batal. Tapi kan kadang-kadang ada mental kayak gini, aduh ya Allah tanggung banget ini, tanggung banget. Bentar lagi mau maghrib gitu. Ya kan hal-hal yang kayak gitu nggak bisa kita hindari, Pak Wendy. Gitu. Iya. Tapi kalau kayak sakit muntah batal gak, Ustaz? Nah, Iya, muntah. Muntah apa dulu nih, yang disengaja atau tidak disengaja? korma 1 ton. Bukan. Makannya dari kapan dia habis itu sampai 1 ton? Enggak, ya, muntah. Karena dia, kalau dulu kan selalu ngomong gitu. Gak boleh muntah lu, gak boleh muntah lu, gak boleh muntah, gak boleh nangis. Iya. Batal katanya. Kalau nangis mah enggak. Kalau nangis. Karena keluar ya. Iya. Lah muntah juga keluar. Iya, Ustaz. Nah,
muntah yang dia ini berasal dari keadaan kondisi dia fisik yang tidak sehat, itu atau yang tidak sehat dibolehkan dia meneruskan untuk puasanya, tapi tidak batal. Tapi muntah yang disengaja, kan kadang ada yang muntah yang disengaja. Iya. Disodok-sodok misalkan pakai kemoceng. Buset panjangan. Lu mau ngapa? Pakai jari kadang. Oh, kalau dipaksain. Nah, itu udah pasti disengajain. Masukinnya aja itu udah udah ketahuan. Nggak boleh berarti. Selanjutnya nih, berbohong. Benar. Nah, ini kan balik lagi ke rukun puasanya. Rukun puasa itu kan satu niat, terus menahan dari terbit fajar sampai terbenam. Berbohong itu merupakan sesuatu yang merupakan amal daripada puasa itu sendiri. Jadi itu merusak amalnya, mengurangi amalnya. Kalau bohongnya tidak membatalkan tapi puasa. nggak membatalkan. Tidak. Makanya jadi begini, kalau kebanyakan bohong di bulan puasa ya nggak apa-apa, silakan. Tapi pahalanya enggak, ya begitu, aus sama lapar dong yang dapat. Gitu. Oke, berarti ya bohong, mengurangi lah. Ya, mengurangi pahala. ya. Ya kalau bisa sih jangan ya. Tapi kadang nih ya, saya nih jujur, saya kan puasa ya aus ya pasti ya. Kadang kita mulu nelen maaf ya, nyelam air ludah gitu, air liur. Itu batal Pak Ustaz? Selama air liurnya murni dari mulut kita yang keluar. Ya maksudnya takutnya ada temen lu gini, gitu. Siapa tahu. Sekalipun nitip bukan di saya. Iya, jadi selama air liur kita tidak bercampur, sudah tidak berubah rasa warna dari luar, itu masih dibolehkan gitu, karena air liur itu kan memang keluar dengan sendirinya. Kondisi alami yang dialami oleh tubuh manusia. Tapi misalnya nih air liurnya mah murni gitu ya. Tapi emang setelah kita habis minum sirup marjan gitu, kira-kira boleh nggak, Ustaz? Itu di jam berapa? Oh iya. Nggak, maksudnya kan murni ya. Murni cuma kan banyak. Orang jadi kelihatan banget apa Nyong, kan orang jadi makin percaya lu nggak pernah puasa. Bukan, maksudnya banyak banget air liur gitu Pak. Kadang kan kalau ngumpul kan begitu. Ya ngapain lu kumpulin? Karena aus itu Pak. Ya niat lu berarti udah nggak bener dari awal. Berarti itu pas lagi sahur itu dikumpulin tuh. Enggak, dia ngabuburitnya suka gitu, dia cerita gitu Ustaz. Misalkan udah jam 5:30 nih, udah mau maghrib nih, dikumpulin ludah. Nah, diambil es batu tuh di itu ludah yang dikumpulnya tuh enggak apa-apa tuh, silakan itu teman-teman, ada es batunya lagi dari luar, benda dari luar. Itu udah masuk batal. Oke dah, air liur enggak ya. Kadang sisa-sisa makanan kalau kita ketiduran nih habis sahur misalnya, terus bangun 6:30. Terus pas nguap, terus kayak ada di Ya gimana tuh Ustadz, kalau misalkan ada yang nyempil nggak sengaja ketelan lah. Nah, kalau nggak sengaja mah nggak masalah ya. Nggak masalah, itu udah ketahuan. Maksudnya kalau yang iseng-iseng biasanya tuh nyari-nyari ngorek-ngorek tuh, udah itu jangan tuh. Udah selama itu dagingnya sisanya belum masuk, itu ngorek-ngoreknya masih makruh tuh. Gitu. Jangan. Jadi lebih baik, makanya kenapa dianjurkan itu setelah sahur kita berkumur-kumur dan segala macam. Nah, itu salah satunya itu fungsinya untuk itu. Nah, sikat gigi pada saat puasa? Sikat. Nah, ini nih. Nah, ada rasanya. Itu kan kalau pakai pasta. Kalau pakai pasta. Enggak sih, Mas, saus doang biasanya. Bukan pasta mie, bukan. Bukan ya, Ustaz. Sabar, Ustaz, enggak boleh Mas. Iya, enggak boleh emosi. Ustaz enggak boleh. Enggak boleh, saya bantuin. Berapa pertanyaan lagi nih? Enggak. Misalkan kita sedikit masa pakai pasta itu enggak pakai Indomie misalkan nih. Enggak pakai pasta gigi kan ada deterjennya tuh, ada. Bukan, anuan. Lah, pasta gigi itu ada deterjennya lah. Oh, deterjen itu? Ya. Lah kenapa bebusa? Gimana? Deterjen, ada deterjennya. Baru tahu ya? Iya. Lah gimana? Kan odol atau pasta gigi itu bisa buat nyuci ini nyuci itu. Oh, keluar busa ya? Iya. Salah satunya buat nyuci gigi. Nah, itu gimana tuh? Itu kan ada seger. Nah, ada rasa. Tapi harus ditekankan di sini ya. Intinya menggosok gigi itu yang tidak memakai pasta. Itu boleh. Oh, kalau di jam-jam puasa? Iya, di jam-jam puasa. Itu kan sama dengan anjuran yang Nabi ajarkan ketika berpuasa itu yang boleh dilakukan sampai
waktu berbuka itu siwak. Oh. Menyiwak itu kan menyikat gigi. Ya. Nah, yang dianjurkan kalau menyikat gigi boleh tuh menyiwak, kan dengan ada kayu siwak tuh. Ya, nggak ada rasanya juga gitu kan. Boleh tuh menyiwak, kayu siwak boleh. Nah, bagaimana dengan yang tidak pakai dengan kayu siwak atau dengan menggosok gigi seperti gosok gigi? Boleh, tapi jangan memakai pastanya. Tapi sebelum sampai terbit fajar pakai pakai pasta boleh. Tapi yang pada saat puasanya yang penting kalau bisa mah jangan. Iya, jangan. Takutnya ya itu tadi ya. Yang pakai pastanya ya. Ya, takutnya kita ya manusia biasa Ya, gitu. Sama Atu, saya kan pengantin Nyari baru. seger-seger. Saya kan pengantin baru. Iya. Jam berapa aja sih bolehnya? Apa nih? Oh iya. Ya, Pak Ustadz kagak ngantri amat sih kan Itu pengantin baru. kan pengantin baru nih. Iya. Ya tahu sendiri kan pengantin baru kayak gimana kan. Iya. Kira-kira jam berapa? Nah. Inyong boleh ngutang. Lah bukan. Kan pengantin baru biasa duit habis. Alhamdulillah enggak. Habis-habisan. Enggak maksudnya buat Berhubungan. Iya. Kalau waktu-waktu khusus untuk berhubungan suami iya istri di bulan puasa itu memang tidak ada waktu khusus ya. Intinya setelah berbuka silakan. Oh. Intinya setelah berbuka, jangan setelah berbuka sampai waktu sahur atau sampai sebelum terbit fajar atau imsak. Boleh tuh, silakan. Nah, kalau misalkan kita berhubungan suami istrinya mendekati azan. Tapi mandinya setelah azan. Nah, itu mandinya dah. Kita tetap sholat nih misalkan gitu. Ya. Itu gimana, Ustadz? Nah, sebenarnya gini, kita harus melihat waktu berhubungannya itu dengan kondisi jam masuk sholat nih. Ya. Tapi kalau misalnya dia dalam keadaan misalnya nih dia nih kan kalau udah pengen mah bangun sahur, misalnya dia sahurnya minum doang, tiba-tiba berdua udah minum doang, ingin melakukan gitu kan. Tiba-tiba dia ketiduran. Udah melakukan itu. Bangun-bangun 5:30. Langsung mandi hari itu juga, puasanya tetap dilanjutkan. Gitu. Tidak membatalkan ya. Iya. Selama berhubungannya itu tidak melewati waktu-waktu yang memang diharamkan untuk melakukan itu. Ya, satu lagi nih Pak Ustadz nih. Ya. Ini seru nih. Hal-hal receh kayak gini. Suami istri nih ngobrol. Lihatnya ngobrol. Terus tiba-tiba maaf nih. Gini. Salah. Gini. Oh, ya punya kita. Ya bener-bener Pak Ustadz. Punya kita tiba-tiba maaf nih berdiri gitu ya. Itu dilaksanakannya malam apa siang? Lah misalnya lagi pas puasa. Makanya kan hindari yang begitu-gitu. Nah itu makanya istri. Saya tanya, gimana cara hindarinya? Tetap nafsu syahwat kita selama bulan puasa, walaupun itu kita sama suami istri itu dijaga tuh. Dijaga dari hal-hal yang memang memancing syahwat kita. Batal gak? Iya batal apa enggak kalau udah batal mah enggak, mengurangi pahala. Mengurangi. Maksudnya dari kan suka bercanda Ustaz. Iya. Cium kening misalkan gitu, terus di tempat tidur misalkan gitu. Mau menuju maghrib, habis sholat misalkan gitu, kadel ibaratnya peluk-pelukan gitu. Kan mau nggak mau nempel tuh gitu, ibarat kata gitu. Ngerti lah. Iya gitu maksudnya kayak gimana ya gitu. Iya nggak ada yang gimana-gimana. Pokoknya intinya hal-hal yang memang kita harus ketahui untuk dilarang dalam konteks puasa itu menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan segala macamnya. Walaupun itu kita selama suami istri, ya lebih baik kita hindarkan. Kita misalnya ya udah kita buat ibadah-ibadah yang lain. Ayo kita sholat bareng, ngaji bareng dan segala macam. Makanya kadang yang kurangi hal-hal yang memang memancing-mancing untuk memancing hasrat untuk melakukan itu sebenarnya. Misalkan nih kita lagi, ini kan kadang-kadang kan kalau kita laki mah semerangsang apa sih kita laki pakai mau kata pakai boxer, pakai kutang, apalagi mah bini ngeliatnya jadinya kayak jelek amat sih lo gitu. Tapi kan kalau bini yang tiba-tiba kita lagi tadarusan misalkan gitu, terus dia lewat gitu, pakai daster, pakai celana pendek, ibarat kata gitu, kan mancing. Normal gitu. Normal. Karena pernah waktu itu, gue lagi di kamar gitu, terus istri tiba-tiba kayak pakai celana pendek, terus pakai baju pendek gitu, terus mancing gitu. Gimana?
ya di kamar di bojoran begitu tiba-tiba dia begini aja. Bukan yang ini. Bodoh amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Beneran mancing dia beneran mancing.